Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Raya Hakul Yakin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang diberikan. Mudah-mudahan nikmat yang kita miliki saat ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam pula kepada baginda kita, nabi kita, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh beliau, meneladani akhlaknya, mengambil iktibar dan pelajaran dari perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal-hal tersebut yang akan membangkitkan cinta kita kepada beliau. Dan orang-orang cinta kepada beliau adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk pecinta-pecinta Rasulullah dan akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kaji kita dari kitab Al-Kabair karangan dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Al-Kabair adalah kitab yang di dalamnya berisikan tentang dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar ini tidak akan dapat dihapuskan kecuali dengan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa-dosa yang tidak termasuk kategori dosa besar, dosa-dosa kecil, itu akan dihapuskan seiring dengan kita melakukan amal-amal kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam hadis disebutkan demikian. Ikutkan perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik ini akan menghapuskan perbuatan buruk. Artinya dosa-dosa kita akan terhapus seiring dengan kita melakukan amal-amal kebaikan. Tapi ini yang masuk kategori dosa-dosa kecil gitu. Hadis-hadis Nabi tentang orang yang berangkat dari rumahnya dengan keadaan berwudu. Berangkat ke mana? Berangkat ke masjid. Maka setiap langkahnya itu akan dihapuskan dosa-dosanya otomatis. Otomatis. Orang-orang yang berwudu dengan sempurna, ketika dia membasuh kedua tangannya, maka otomatis dosa-dosa berguguran dari apa yang dia lakukan dengan tangannya. Ketika membasuh wajahnya, dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, oleh telinga itu berguguran semua otomatis. Tapi ini yang masuk kategori dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar memang harus dengan taubat. Dan taubat ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dengan melakukan penyesalan atas dosa tersebut. Nah, kalau dia nggak tahu bahwa yang dilakukannya ini dosa besar, ya kapan taubatnya? Kan begitu dia. Itu kenapa kita mengkajinya adalah tentang dosa-dosa besar, supaya kita tahu, oh ini ternyata dosa besar, sehingga saya perlu taubat dengan taubat nasuha. Nah, ini sekarang kita sudah sampai ke bagian al-kabiratus salisata asyar, dosa besar yang ke-13. Apa itu? Aklu malil yatim wa zulmuhu. Memakan harta anak yatim dan menzalimi mereka. Nah, jadi memang anak yatim, Bapak Ibu sekalian, punya privilege. Kalau bahasa keren sekarang, punya privilege, punya keistimewaan. Ya, anak yatim memang dia Allah kurangi. Apa yang dikurangi? Orang tuanya, ayahnya dikurangi dari kehidupannya. Tetapi Allah tambahkan dari sisi yang lain. Itulah keadilannya Allah. Allah kurangi dari satu sisi, Allah tambah dari sisi yang lain.
Anak yatim punya privilege. Hati-hati dengan anak yatim. Jangan coba-coba menyakiti mereka, jangan coba-coba memakan harta mereka. Karena apa? Menzolimi mereka itu satu dosa besar. Yang kedua, doa mereka sangat makbul. Hati-hati dengan doa anak yatim. Ya. Walaupun kadang-kadang anak yatim ini kan kalau kita lihat bandelnya luar biasa ya kan. Tapi hati-hati. Di balik itu semua dia punya privilege sebagai anak yatim. Ya. Maka bab khusus di dalam bagian yang ke-13 yang menceritakan khusus tentang masalah anak yatim, keharaman mengambil harta mereka dan juga menzolimi mereka. Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya yang mereka makan itu tak lain dan tak bukan adalah bara api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka nanti akan dipanggang di dalam neraka. Pertama kita jelaskan dulu, orang-orang yang memakan harta anak yatim, siapa mereka ini? Siapa mereka yang memakan harta anak yatim? Ya. Nah, anak yatim ini kita kupas dari awal dulu. Anak yatim dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yutma ba'dah tilam. Ya. Kategori yang pertama, man mata abuhu, anak yatim adalah orang yang mati ayahnya. Yang kedua, dia belum ihtilam. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yutma ba'da ihtilam. Tidak dikatakan yatim anak yang sudah mimpi basah. Itu hadis. Jadi para ulama menjadikan definisi anak yatim dari dua aspek, dua syaratnya. Yang pertama, mati ayahnya, dan mati ini mati yang hakiki ya, memang betul-betul mati begitu. Ya, secara adat dan secara hukum mati memang. Yang kedua, dia belum balik, ya, belum ihtilam, belum mimpi basah, belum haid. Kalau sudah ada lewat dari yang dua syarat ini, maka ini tidak dikatakan sebagai yatim. Mati ibunya, yatim atau enggak? Tidak. Dia tidak masuk kategori yatim. Ya. Ada anak mati ayahnya, tapi dia sudah akil balik, masih yatim atau enggak? Ya enggak. Kalau enggak, bapak-bapak, ibu-ibu dia ngaku yatim semua ini. Ustaz, saya udah mati ya saya, Ustaz. Iyalah. Ya, macam mana? Usia udah 60, tentu ayahnya itu udah lebih tua lagi daripada itu kan? Nah, tentu sudah wafat duluan. Kalaulah tidak dibuat batasan seperti itu, nanti semua minta jatah anak yatim. Kan itu infak anak yatim. Datanglah bapak-bapak ke masjid kita ini. Assalamualaikum Buya, saya yatim. Tengok dari atas ke bawah. Ini orang umur udah 60. Iya. Ayah saya sudah mati. Ya iyalah. Ya, bapak pun bentar lagi mati. Ya. Jadi orang yang dikatakan yatim, ingat, karena berdasarkan hadis Nabi ya, patokannya adalah hadis Nabi. La yutma ba'da ihtilam, tidak dikatakan yatim orang yang sudah akil balik, sudah mimpi basah. Maka kalau dia sudah akil balik, maka tidak masuk kategori yatim. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua, ya, penjelasan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Jangan semua dimasukkan ke dalam kategori anak yatim. Udah berjenggot dia, kalau habis Ramadan menjelang Idul Fitri, apanya mu'alaf tuh? Tiba-tiba mu'alaf dia. Apanya mu'alaf? Mana surat dari KUA? Ya, Pak Gua, ya Bu ya. Kenapa surat? Udah 10 tahun yang lalu.
Nah, gimana 10 tahun yang lalu masuk Islam, sekarang masih mualaf? Ya, wah ini gawat juga ini kan. Jadi tidak seperti itu. Ada batasannya. Baik. Nah, kemudian siapa yang berpotensi besar makan harta anak yatim? Nah, ini pertanyaan paling krusial nih. Siapa yang paling berpotensi besar makan harta anak yatim? Yang pertama adalah ibunya. Nah, ibu-ibu langsung senyum, kami lagi kena, Ustaz. Bukan, memang begitu. Mati bapak anak tadi, suami ibu, kan dia punya harta, meninggalkan harta. Lalu harta itu secara hukum Islam kan harus dibagi sebagai harta waris. Tapi ibu-ibu tak mau. Enggaklah, anak saya masih kecil-kecil, biar saya ambil aja semua, saya kelola, saya sekolahkan mereka dan sebagainya. Bagus sebenarnya, bagus. Tapi dapatkah ibu-ibu menjamin bahwa yang terpakai itu memang haknya dia dipakai oleh si anak, haknya yang ibu pakai adalah haknya ibu. Hak istri itu kan 1/8. Ya. Kalau meninggal seorang laki-laki, istrinya itu mengambil harta suami yang ditinggalkan tadi, lalu dia beli motor tiba-tiba, ya kan? Dia ini kawin lagi dia, tidak ada dibagi-bagi harta suami itu zalim, dia makan harta anak yatim. Ya anak saya, iya, anak ibu lah yang yatim, itu kan anak ibu. Nah, ibu makan harta dia. Nah itu yang paling pertama berpotensi memakan harta anak yatim. Yang kedua, pamannya. Nah, ini juga berpotensi nih makan harta anak yatim. Kadang-kadang keluarga dari suami itu zalim juga. Biasanya tuh sangkut pautnya terhadap tanah-tanah di kampung, kebun-kebun di kampung. Ya, yang biasalah kadang kita ya berkeluarga, kita tinggal di Pekanbaru misalnya, kampung kita misalnya di Mandailing Natal misalnya begitu ya. Tentu mau pulang ke Mandailing Natal jauh, jarang kita pulang. Tapi ada hak kita di sana, kita punya kebun hasil dari warisan orang tua kita. Ketika kita meninggal, istri kita tak tahu dia ada tanah di sana, tapi tak tahu yang mana. Tidak tahu yang mana tanahnya itu, suratnya udah ada, namanya di kampung, ya kan? Akhirnya apa? Yang mengambilnya siapa? Kan dari keluarga si almarhum kan? Setelah kita ambil punya abang kita nih, tidak ada juga, ada mati dia. Kita pakailah, kita masih hidup, kita yang butuh. Berpotensi, padahal itu ada hak anak yatim di sana. Hati-hati. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi yang berpotensi makan harta anak yatim? Si yang paling tua, anak yang paling tua, abangan yang paling tua. Ya. Kalau masih ada adik-adiknya, nah ini kadang-kadang ada yang seperti ini. Dia ambil semua, dia manfaatkan semua, nggak dihitung mana yang bagian dia, mana yang bagian adik-adik dia. Pokoknya samanya saya anak juga. Iya benar, kamu memang anak, tapi bukan kamu satu-satunya anak, ada anak yang lain. Dan anak yang lain juga sama, dia yatim. Anak yatim makan harta anak yatim ya sama-sama juga masuk dalam neraka juga. Ya, maka di sini kita harus hati-hati dengan masalah harta anak yatim. Yang keempat siapa? Para pengelola rumah yatim. Orang berinfak untuk anak yatim. Pengurus panti asuhan punya mobil, dia mau belanja ke pasar, uang infak anak yatim dipakainya. Apa hak dia mengambil itu? Ustaz, saya yang mengelola. Iya, engkau yang mengelola. Tapi bukankah ketika engkau belanja, engkau nggak hanya belanja kebutuhan mereka, ada yang lain-lain juga. Makanya berat menjadi pengurus panti asuhan, berat itu, bukan gampang. Lalu yang terakhir siapa? Pengurus masjid dan musola.
Mengurus masjid dan musola tidak memakan secara langsung, tetapi mereka memberikan harta anak yatim kepada yang bukan anak yatim. Karena kita tadi sudah jelaskan di awal, yang sudah akil balik bukan ya yatim. Tiba-tiba datang ibu-ibu, anak saya masih sekolah Ustaz, udah kumis dan berjenggot, nampak jenggotnya udah nggak yatim lagi dia itu. Tapi gimana lah mengurus, susah pula menolaknya. Ya nanti sama-sama kita lihat di akhirat bagaimana mempertanggungjawabkan harta itu. Ini dahsyat nih, ya dahsyat ini nggak main-main. Di dunia kita bisa nggak enak Ustaz, ya namanya pengurus nih jemaah kita juga, iya kita ingin berbuat baik benar, bagus, berbuat baik itu memang harus. Tapi kalau berbuat baik tapi dengan cara yang salah, maka siap-siap mempertanggungjawabnya di hadapan Allah. Antara kita lagi ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa kasihan dengan para pengurus masjid dan musola, karena kita sama-sama tahu pengurus masjid musola ini kan ada yang digaji, ada yang digaji. Nah, ada kan kita sosial, kita niatnya dengan mengelola masjid, mengurus masjid, semua orang yang beribadah di masjid ini dapat pahala mengalir ke kita. Memang iya, betul. Tapi jangan lupa, di balik pahala yang besar ada resiko yang besar. Apa itu? Salah mengelola, maka kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya maka kita harus jelaskan dulu apa definisi dari anak yatim supaya masyarakat juga ngerti gitu. Kadang-kadang susahnya begini, pengurus sudah ngerti tentang masalah rukun syarat siapa itu anak yatim, jamaahnya nggak tahu, mau diberitahu nggak datang ngaji. Nah, ini masalahnya, sudah nggak datang ngaji sok tahu, itu pula lagi sudahlah sok tahu sok ngegas. Ini pengurus ini memang kurang ajar, ini pengurus ya. Anak saya yatim nggak diberikan ya haknya, memang kukutuklah mereka ini. Dikutuk pula lagi, dia yang salah, dia yang jahil, dia yang nggak ngaji, dia yang ngegas, dia pula yang mengutuk. Kan gawat ini ya. Maka inilah kenapa kita harus mengaji, biar kita tahu, oh ini hak saya, ini bukan hak saya, oh ini hak anak saya, oh ini bukan hak anak saya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang membiarkan anak kita makan harta anak yatim tanpa hak. Nah, kita yang membuat dia itu tergelincir, kan gawat. Pengurus masjid juga bertanggung jawab. Nah, itu. Nah, ini memang satu kaji yang agak kontroversial memang. Ya, beberapa pengurus masjid sampai punya kaji, Ustaz gimana nih Ustaz? Bilang, begitulah apa adanya. Ya, pernah di salah satu masjid raya di Kota Pekanbaru saya sampaikan hal seperti ini. Masyarakat sama pengurus dah punya gaji. Gimana ini? Gimana? Ya karena mungkin dilihat saya masih muda, kan begitu. Saya bilang enggak apa-apa. Saya bilang, ayo kita merujuk kepada ulama-ulama kita yang lebih senior. Maka diundanglah Ustadz Fajriansah LCMA, waktu itu Sekjen MUI Provinsi, diundang Dr. Mawardi ya, Mufti ya, subhanallah, diundang dua jam pembahasan, baru kelar. Barulah masyarakat di sekitar masjid itu mengerti, yang biasanya nerima santunan anak yatim itu kan orang-orang tuanya, dan barulah pengurus-pengurus lain juga mengerti. Memang sulit ya, kita memahamkan hal ini sulit, tapi kalau paham itu sudah duduk, kita akhirnya paham bahwa ini hak kita, ini bukan hak kita, ini hak anak kita, ini bukan hak anak kita. Karena apa? Karena yang dimakan ini harta anak yatim. Nah, ini bukan main-main. Kalau kita sama kita, Pak, kita ambillah uang kawan kita, saya ambil uang bapak, itu haram, betul haram, tapi nggak separah. Kalau urusannya adalah harta anak yatim, harus lebih hati-hati. Nah,
Orang yang makan harta anak yatim secara zolim, maksudnya zolim adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu zolim namanya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sesungguhnya yang mereka makan di dalam perut mereka adalah bara api neraka. Di ibaratnya harta itu ya akan dia masukkan, dia beli makanan, makanan itu ibaratnya adalah bara api yang masuk ke dalam perutnya. Ya kalau bara dimasukkan dalam perut kita tentu terbakar di dalam. Ya. Kemudian apa? Wa sayaslawna sa'ira, dan juga akan dipanggang di neraka. Jadi dari dalam terbakar, dari luar dipanggang, matang luar dalam dia ini. Dari dalam terbakar, dari luar dipanggang. Jadi apa? Jadi abu lah. Nah, itu ngerinya orang yang mendapatkan dirinya itu memakan harta anak yatim secara zolim. Kalau yang lain-lain azabnya kan satu ya. Kalau azab makan harta anak yatim 2 kali lipat, itu artinya double, ngeri. Ya. Nah, ini maka harus hati-hati di sana. Wa qala ta'ala, dan firman Allah di ayat yang lain, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian dekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang baik, hatta yablugha asyuddah, sampai nanti masanya. Saya masih kecil, jangan coba-coba diambil dengan cara yang zalim. Ambil boleh, seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, ada hartanya yang ditinggalkan, maka langkah pertama biar aman, bagi dulu harta itu. 1/8 itu haknya istri, ambillah, terserahlah, mau beli apa, mau makeup, mau beli emas, silahkan. Yang 7/8 itu hak anaknya, dari situlah mau sekolahkan dia, dari situlah nanti mau beli makan sama-sama boleh, untuk beli makan sama-sama boleh, nggak ada masalah. Tapi untuk keperluan pribadi si istri, jangan yang dari 7/8, tak boleh. Ambil dari 1/8, mau beli makeup, beli dari 1/8 itu. Ya. Anggap misalnya harta itu 8 juta, anggap 8 juta. 1/8-nya kan 1 juta tuh. Dari 1 juta, si istri boleh dia pergunakan untuk apapun yang dia butuhkan. Mau beli makeup, mau beli baju, mau beli lain-lain, boleh, nggak ada masalah. 1 juta itu. Yang 7 juta tidak boleh dipakai untuk kebutuhan pribadinya, tapi boleh digunakan untuk kebutuhan bersama dalam menyantuni anak yatim, anak dia tadi. Nah, itu boleh. Beli beras, beli makan, boleh dari yang 7 juta tadi. Dan si ibunya boleh ikut makan sama-sama, karena itu merupakan bagian dari mengambil harta dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Ya, boleh. Oh, si anak ini sekolahnya jauh. Ya. Si ayah punya motor Honda, tapi kecelakaan. Ya, mati orangnya, hancur Hondanya. Tentu perlu beli Honda baru untuk mengantarkan si anak. Boleh beli dari situ untuk kebutuhan si anak. Ya, untuk ngantar-ngantar si anak boleh. Boleh dipakai untuk belanja, boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, seperti ini, asalkan caranya cara yang baik, maka diboleh. Nah, itulah ya ayat ini tadi. Baik, sebelum nanti kita buka pertanyaan ya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi haditsil Mi'raj, pada hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi, fa'idha ana birijalin qad wakala bihim rijalun yufakkuna lahamahum, aku melihat bahwa ada sekelompok laki-laki yang mana sekelompok laki-laki itu menguasai sekelompok laki-laki yang lain, lalu dibuka rahang mereka, dibuka rahang, dibuka, dibuka gitu. Jadi sedang disiksa gitu, ada al-gujunya sedang menyiksa sebagian orang.
Wa akharuna yaji'una bisuhuri minan nar fayaqdhifunaha bi afwahihim. Lalu ketika dibuka rahang ini Bapak Ibu sekalian, dibuka besar-besar sampai koyak, dan di akhirat itu ngeri. Dibuka sebesar-besar sampai koyak berdarah-darah, nggak mati. Itulah di neraka itu dibuka. Sudah dibuka lebar-lebar, ada algojo yang lain bawa batu dari neraka, dilemparkan ke mulutnya tadi. Masukkan, masuk. Ya. Wa takhruju min adbarihim, masuk sini, tembus ke, mohon maaf, ke duburnya, tembus masuk bara neraka. Masuk apa enggak tembus? Tembus. Habis itu sembuh lagi seperti semula, buka lagi, lempar lagi, tembus lagi, sembuh lagi, buka lagi, lempar lagi, tembus lagi. Begitu terus siksaan bagi orang-orang yang berani memakan anak yatim. Bukan gampang, ngeri. Nauzubillah. Fakultu, maka Nabi bertanya, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka itu, kok ngeri kali azabnya? Maka Jibril berkata, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Nah, itu dia orang yang makan hartanya secara zalim, yang mereka makan itu bara api neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Nah, ini ngeri sekali bagaimana masalah anak yatim ini. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yab'atsullahu azza wa jalla qauman min quburihim takhrujun nar. Pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan sekelompok kaum yang dari kuburnya itu keluar api. Jadi kita semua ini di akhirat, di mahsyar nanti akan dibangkitkan, kita dari kubur kita bangkit. Ketika bangkit, api menyala. Berarti memang selama ini api terus dalam itu. Min butunihim ta'ajjaja afwahumun nar. Dan dari mulut mereka ketika mereka bangkit, api keluar. Ketika mereka buka mulut, dari mulutnya pun keluar api. Nauzubillah. Faqila, maka dikatakan, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, qal alam taro anna Allah ta'ala yaqul, apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatam, ayat yang tadi, orang yang makan harta anak yatim. Wa qala as-Sudah rahimahullahu taala, yuhsyaru akilu malil yatim zulman yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti akan digeret orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim itu. Walahaban nar yakhruju min fihi, dan api menyala-nyala keluar dari dalam mulutnya. Wa min masami'ihim, dan dari telinganya berapi, keluar api. Wa min anfihi, dari hidungnya keluar api. Wa ainaihi, dari kedua matanya keluar api. Yu'rafuhu man ra'ahu annahu akilu malil yatim. Orang-orang langsung mengetahui, oh ini dia adalah orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Kita di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang Bapak Ibu sekalian. Dan kita nggak akan saling melihat satu dengan yang lain. Kita sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi ketika orang-orang seperti ini dibangkitkan, kita tersadar, ini orang yang makan harta anak yatim nih. Begitu, dipermalukan di akhirat. Padahal kita nggak memperhatikan itu. Di akhirat kita nggak sempat memperhatikan orang lain. Tapi saking ngerinya masih di padang mahsyar.
belum di nerakanya. Neraka yang tadi hadis-hadis yang awal itu neraka, ini baru dibangkitkan sudah keluar api dari mulutnya, keluar api. Ketika digeret di padang mahsyar, matanya berapi, hidungnya berapi, mulutnya berapi, telinganya berapi. Itu belum lagi sampai ke neraka. Nauzubillah. Jadi azabnya itu memang luar biasa. Ini yang sangat menakutkan dari orang-orang yang makan harta anak yatim. Kenapa? Karena anak yatim ini nggak mampu mereka membalas apapun, nggak mampu mereka apapun. Anak yatim apa yang bisa dilakukan anak yatim? Anak masih kecil-kecil, nggak tahu, dia nggak ngerti dia mana harta ya, tahu dia itu. Tentu orang yang tahu yang udah dewasa, yang dia dewasa ini memanipulasi, membohongi, mengambil, memanfaatkan. Si anak ini tak tahu dia, tapi walaupun si anak ini tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan Allah azab orang-orang yang mencoba-coba mengambil harta anak yatim, membohongi mereka, memanipulasi harta mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada yang mau bertanya enggak? Sebelum kita lanjutkan. Nah, ini ngeri ini ngaji, ini ngeri Ustaz. Ini ngeri juga Ustaz. Ada yang silakan Bu ya. Sesuai dengan di hadis membahasnya namun itu luar biasa bagaimana bahkan perangai itu sudah sangat merugikan oleh contoh bisa jadi apa tetapi lalu masyarakat tahu namun karena itu dahsyat yang merugikan masyarakat berlakunya juga sekali lagi ahli itu sampai habis yang bagaimana kalau menyumbang lalu setelah dikasih makanan tadi terlebih satu dan terlepas apa itu Baik, terima kasih Bu ya. Ini pertanyaan bagus nih, luar biasa. Kita jawab yang kedua dulu, karena ini paling banyak juga orang yang mau bersedekah kepada anak yatim. Biasanya anak-anak yatim ini diberikan makanan. Ya. Nah, yang pertama terkait dengan masalah makanan. Nah, ini kita baca dulu sedikit bagian dari aklul malil yatim bil ma'ruf. Memakan harta anak yatim dengan cara yang baik itu ada 4 ya, ada 4 akwal, ada 4 pendapat. Yang pertama annahu akhdhu ala wajhil qard, dia ambil untuk sebagai pinjaman. Wasani yang kedua al aklu lil hajah min ghairi israf, makan memang dimakan biasa sesuai dengan hajat kebutuhan tanpa berlebih-lebihan. Asalis yang ketiga annahu akhdhu biqadril hajah idza amila lil yatimi amalan, dia ambil dari harta anak yatim ini karena dia itu
bekerja atau melayani atau yang menjadi penyantun dari anak yatim sesuai dengan kadarnya, artinya tidak berlebih-lebihan. Ya, kayak orang yang memelihara anak yatim, ya boleh diambil dari harta anak yatim, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah itu tadi. Warabi, dan yang keempat, annahu akhdhu inda darurah, dia ambil karena sebab darurat. Fa in aisara qada, kalau dia sudah berkelapangan maka dia ganti. Wa illam yusiru fahuwa fi hillin, kalau dia tidak bisa maka itulah nanti antara dia dengan anak yatim tadi ya. Nah baik, terkait dengan tadi yang disebutkan ada orang sedekah untuk anak yatim, misalnya ada 20 kotak nasi gitu, anak yatimnya ada 19 ya, tentu lebih satu. Nah lambat datang 20, lambat datang itu jadi dimakan sama bapak nih ya. Ini 20, anak yatimnya 20 ya. Kemudian yang satu terlambat datang ya, karena semua udah makan semua. Ini manalah anaknya tak datang ya, daripada mubazir makan aja lah kan begitu. Datang dia ya. Yang ini masuk ke kaul yang pertama, ia menjadi hutang, nanti dia ganti. Nah maaf ya, tadi pikir tak jadi datang ya, sudah bapak makan, bapak ganti, boleh, tidak apa, kita sudah menggantinya seharga dengan yang makanan tadi, boleh ya, boleh beli aja dari mana. Ini mohon maaf ya, sudah makan biar nggak mubazir ya, boleh ya. Tapi kalau tadi sengaja dilebihkan, kita sudah bilang ini 19 anak yatim dikasih 20, maka hal yang seperti ini juga boleh diambil agar tidak israf, nggak mubazir. Dan sebaik-baiknya harus ada kejelasan, baik dari yang memberi dan yang menjadi penanggung jawab. Pak, ini yang anak yatimnya 19. Iya Pak, ini ada 20 nih, berarti lebih satu Pak. Bagaimana Pak? Udahlah makan aja. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang jangan, ini khusus anak yatim nih, maka tak boleh makan. Makanya akad itu harus jelas Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita sebagai muhsinin, orang yang berbuat baik kepada anak yatim, kita juga niatkan bahwa yang kita berikan ini untuk anak yatim dan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya membantu anak yatim tadi. Begitu niat kita. Jangan kita batasi yatim saja, kasihanlah yang membantu dan mengelola tadi gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Nah sekarang pertanyaan yang pertama nih, zalim terhadap anak yatim tadi. Yang pertama, kalau anak yatim ini melakukan tindak pidana jinayah dalam bahasa fikihnya, maka walaupun dia anak yatim, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ingat, yang namanya anak yatim belum balik ya. Anak yang belum udah berjenggot ya, udah berapa kali pun mimpi basah dia, nah terhitung lagi. Nah, ini bukan yatim lagi, memang dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah seperti itu, sehingga kalau terjadi misalnya pemukulan, yang pasti pemukulan di luar dari majelis qadha ataupun pengadilan, itu tetap salah Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita pengen kali mukul ya, ada pencuri pengen sekalian lah ya kan, tapi tetap salah, harus kita akui itu salah ya. Dan kita itu berdosa memukul dia Pak, bukan nggak berdosa, kita mukul orang ya, kita rame-ramaikan, berdosa kita itu ya. Orang ini dia nggak tahu siapa yang mukul, tapi kan Allah tahu, malaikat catat juga ikut mukul ya kan? Nah, kita akan mempertanggungjawabkan itu. Nah kalau kebetulan tadi itu anak yatim, hati-hatilah Pak, saya tidak tahu lagi mau mengatakannya bagaimana. Itu anak yatim privilege memang, walaupun bandel dia Pak, walaupun bandel,
dia ada keistimewaan. Dia nggak punya ayah tempat mengadu. Kalau dia kita pukul, anak yatim kita pukul, mau manggil siapa dia? Ayahnya udah mati, nggak ada yang membela dia. Tapi kalau kita pukul anak orang, masih ada bapaknya, datang bapaknya itu, betul kan? Datang bapaknya, bawa parang sekalian. Siapa mukul anak saya? Kan begitu. Sekarang dia nggak ada. Makanya karena dia tidak ada orang yang membelanya, maka Allah yang membelanya. Jadi lebih ngeri. Allah yang membelanya. Allah nggak balas langsung. Tapi Allah masukkan dia ke dalam neraka nanti. Ini lebih bahaya mana? Kalau kita tanya nih Pak, mohon maaf nih Bapak, bertarung dengan bapaknya si anak, atau Bapak mau berperang dengan Allah, mana pilih? Nah itu aja. Makanya kalau ada anak yatim, ingat-ingat backingnya Allah. Itu mereka tidak punya orang tua untuk mengadu, tidak ada ayahnya untuk mengadu. Datang mamanya, manalah berani mamanya. Ya. Tapi kalau udah Allah yang mau jadi backingnya, siapa yang berani? Ada yang bapak-bapak yang berani sama anak yatim, backingannya Allah. Maka memang harus banyak sabar. Sama anak yatim harus banyak sabar, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah kenapa balasan bagi orang yang menyentuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, balasannya surga. Kalau gampang-gampang aja, balasannya kipas angin aja lah, ya kan? Ini mau cari surga, kita sangka gampang kali, enggak.